Ketemu lagi kita di sesi sharing untuk pengisian aplikasi Oasis pendaftaran beasiswa Australia Awards untuk tahun ini ya. Ini tadi sudah kita buka. Nanti kita akan bedah gimana cara mengisi dari mulai mengisi personal details, contact details, post, qualification, sampai titik penting yaitu mengisi essay. Di sini disebutnya supporting statement. Pemilihan course dan kampus, kontribusi ke dalam karir atau aktivitas kita, dan apa yang pernah kita lakukan dalam hal perubahan, dan juga terakhir nanti gimana caranya kita mengaplikasikan ilmu setelah mendapatkan beasiswa di Australia. Penting banget, so stay tune. Ini dia, buka aplikasinya di oasis.dfed.gov.au. Kalau belum pernah sama sekali, daftarin email ada di sini ya. Nanti daftarkan email, how to apply di sini. Ini dia, log on or register. Buka. Dibuka. Ini saya baru bikin ya. Seolah untuk tahun 2021. Ini nanti dicek, ada banyak kolom. Personal detail, contact, spouse, children, anak, terus contact emergency, scholarship sebelumnya kalau ada, kalau pernah ya, dan sampai declaration. Jadi ada 19 kolom yang perlu diisi. Jadi saran pertama, cicil. Jangan nunggu sampai dokumen atau berkasnya lengkap semua atau idenya keluar semua. Cicil yang bisa dicicil. Misalkan ini kan gampang nih, personal details, teman-teman isi dulu nama, nanti ada alamat macam-macam, isi. Ini standar ya, kita akan skip. Kontak detail juga nanti diisi, alamat macam-macam, ini standar, gampang. Spouse ini juga diisi, wajib ya, dan ini harus jujur. Kalau misalkan punya istri atau suami, di input namanya lengkap. Tapi kalau misalkan masih single, pilih not applicable. Anak pun juga sama, ini wajib diisi kalau sudah punya anak, tinggal di input add. Kenapa? Karena kalau sudah lulus nanti, ini penting untuk pendaftaran visa keluarga kalau mereka mau ikut ya. Apakah mempengaruhi untuk lulus apa enggaknya? Enggak sih, it doesn't matter udah punya anak atau belum atau single. Jadi ini tidak ada pengaruh yang signifikan ya. Ini hanya kelengkapan data. Emergency contact juga penting diisi. Siapakah yang nanti dihubungi in case kalau ada kenapa-napa dalam proses seleksi atau dalam proses nanti pada saat menjadi awardee. Jadi perlu diisi untuk emergency contact detail. Ke previous scholarship, ini kalau teman-teman pernah mungkin waktu S1-nya dapat scholarship atau fellowship, itu bisa dimasukin di sini. Kapan, dari lembaga apa, kampus mana, negara mana. Cancel ya. Nah, next untuk kolom berikutnya. Scholarship application, ini juga sama. What other scholarship are you going to apply for this year? Ini juga jujur aja mau apply apa. Misalkan LPDP atau mungkin Fulbright, Chevening atau beasiswa kampus lain. Kalau ada niat, tapi kalau nggak ada, dikosongkan saja. Ada yang beberapa spekulasi kalau misalkan diisi pengaruh nggak buat penerimaan menjadi awardee. Wawancara ditanya, kalau nggak lulus kamu apply beasiswa apa, LPDP misalkan. Jadi diisi aja. Nah, untuk propose study program ini sama yang kemarin saya jelasin di video sebelumnya, bisa dilihat di sini ya. Cricos Code. Nah, ini sama nih. Ini teman-teman cek di Cricos.
baiknya sih sudah dapet ya. Misalkan contoh nih, station search. Oke, ini ada banyak pilihannya. City of Melbourne. Dicek, misalkan mau ke Melbourne ya. Ini tapi baiknya udah cek duluan kira-kira mau ke kampus mana, dan di sini ada list of offer by institution. Kita Master of Law, dicek. Ternyata cuman setahun doang ya. Sayang banget nih. Ini kan dapat nih Cricus code-nya, di copy, tinggal dimasukin di sini, di paste di aplikasi Oasis, and then keluar. Master of Law, coursework, jenis studinya coursework, berarti mata kuliah kelas 52 minggu atau setahun, dan levelnya master. Ini institutionnya dicek, the University of Melbourne. Oke, dapat. Nah, diisi berapa sih minimum untuk IELTS-nya, pilihannya law development, environmental, commercial law, dicek. Wow, number 1 law school in Australia. Overview, dapat Master of Law gitu ya. Ini ada Cricus code 074996. Sama nggak? Sama kan? 074996. Jadi bisa dua cara, melalui situs Cricus code kalau memang penasaran ada course mana aja kah yang di offer di jurusan lo nya, atau bisa dari website kampusnya. Kita pelajari semuanya, itu ada requirements, ada experience, how to apply, dan lain-lain. Oke, di websitenya ya. Preference keberapa? Pertama, complete the section if the studies will be research or combination of research and coursework. Jadi kalau misalkan coursework nggak usah diisi, tapi kalau misalkan ada risetnya ini harus diisi, terutama buat PhD. Jadi bener-bener ini risetnya harus jelas, tujuannya juga harus jelas, clear, nggak ngawang-ngawang. Pentingnya riset buat perkembangan Indonesia atau lingkungan di Indonesia, dan juga research methodology ini diisi, terutama buat PhD ini wajib diisi, jangan sampai di include field work, yes kalau misalkan ada, diisi semuanya di sini. Kalau yang S2 nggak usah ya, di skip aja, di save dulu aja, di save. Ini harus bikin 2 karena minimal ada 2 program. Bisa program, sarannya sih untuk pilihan kedua ini beda kampus tapi jurusannya sama atau mirip. Ini bakal di challenge sama dewan juri, kenapa milih core jurusan yang berbeda antara pilihan pertama dan kedua. Yang bagus memang harus konsistensi antara pilihan pertama kedua itu jurusannya sama. Kalau law gitu ya, walaupun beda, law and development misalkan, atau business law, tapi baiknya satu core yang sama ya antara jurusan yang pertama dan kedua. Nah, kampusnya boleh beda, misalkan Deakin University. Dan qualification ini juga sama, diisi. Qualification diisi, qualification name, Bachelor, Universitas Indonesia, cari Indonesia, language-nya misalkan Indonesia,
Sarjanta dipilih, di save. Udah deh. Buat yang S3 di add lagi di sini untuk S2-nya. Kalau yang pernah D3 mungkin dari STAN gitu ya, atau D1 itu juga boleh ditambahkan di sini. Oke, qualification untuk education atau pendidikan yang pernah dilakukan. Nah, untuk English language detail kita menuju ke 10. Is English your first language? No. Bukan ya. Was English the language of your highest? Nah, was English the language of your highest level of study? Apakah bahasa pengantar untuk level misalkan yang kemarin S1? Yes or no, misalkan no, kecuali yang UI kelas internasional ya. Have you taken one of the following tests? Yes, misalkan IELTS. Kapan diambilnya, diisi semuanya ya. Reading, listening, overall, speaking, lain-lain. Next, kita menuju ke computer literacy detail. Ini juga sama. Ini sih gampang ya, tinggal dipilih kemampuannya di mana. Computer training detail, kalau pernah ikut kursus atau training, kalau nggak ada not applicable. Gampang banget. Current employment ini diisi, misalkan posisinya apa atau jabatannya apa, sebagai analis misalkan, atau sebagai, jangan tulis anak buah ya. Cari tugas yang spesifik di organisasi, perusahaan atau lembaga sosial yang teman-teman sedang tekuni saat ini. Organisasinya apa, alamatnya di mana, kapan mulai, that commences, sektornya di mana, apakah PNS, NGO, atau private swasta. Nah, ini juga penting nih, responsibilities, misalkan analyzing the data, preparing for policy misalkan, atau misalkan handling for social environment, tergantung dari job atau tugas yang teman-teman sedang lakukan. Previous employment ini diisi histori pekerjaan atau aktivitas selama beberapa tahun terakhir. Oke, di sini di input jabatannya apa atau posisinya apa, di organisasi apa, alamat di mana. Oke, diisi. Nah, kita merujuk ke sesi inti yang penting banget. Ini dia. Why did you choose your proposed course and institution? Nah, ini penting banget teman-teman yang pengen untuk apply. Ini adalah kunci. 4 poin ini kalau bisa butuh mikir yang agak cukup dalam ya. Karena ada sekitar 200 karakter di sini. 2000 karakter di sini yang bisa teman-teman explore. Jadi take your time, kalau bisa revise berkali-kali, revisi berkali-kali untuk mendapatkan value atau sesuatu yang bisa meyakinkan tim pemberi beasiswa AS ya, tim dewan juri. Nah, ini teman-teman bisa baca dulu. Nah, kita udah sampai di pengisian aplikasi untuk supporting documents. Ini penting banget. Yang pertama itu, why did you choose your proposed course and institution? Kenapa milih course atau studi atau jurusan ini di kampus ini? Jadi teman-teman nanti kira-kira kita mau ngisi apa nih? Jadi yang pertama itu, kalau bisa nih ya, mulai cari latar belakang pendidikan teman-teman sebelumnya. Apakah di background ekonomi, hukum, atau social science, atau animal science, atau science yang lainnya. Dan kalau bisa ambil untuk tahapan S2 atau S3-nya itu nyambung dengan yang sebelumnya. Apakah boleh nggak nyambung? Boleh, cuman harus juga berkaitan dengan pengalaman kerja saat ini, atau future goal, atau kegiatan saat ini. Jadi apakah harus sama antara background S sebelumnya dengan yang sekarang? Rekomendasinya sih kalau bisa sama, meskipun ada beberapa case yang lulus dan beda jurusannya, tapi itu memang butuh
cara meyakinkan dewan juri apakah saat ini saya bekerja dengan berhubungan dengan bidang studi yang akan saya geliti misalkan, atau pengalaman kerja pernah ditugaskan berhubungan dengan studi yang mau saya ambil. Misalkan saya ada teman yang backgroundnya manajemen gitu ya, tapi sekarang tugasnya di international relationship misalkan, dia mengambil masalah HI di S2-nya. Itu gimana cara dia meyakinkan di aplikasinya. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting adalah cek untuk universitas yang sudah kita target. Nah ini penting banget. Kalau bisa mulai cari best-nya untuk jurusan itu di kampus mana. Misalkan law itu di mana yang paling masuk dengan target kita, atau ekonomi, atau public policy, atau bea cukai misalkan. Itu mau kampus yang mana. Dan kalau bisa sudah tahu dan riset baik di Google, riset di course mata kuliah yang ada di websitenya kampus, atau tanya ke para profesor yang kita kenal atau senior yang kita kenal untuk studi ini bagusnya di mana, atau alumni-alumni dari kampus yang kita tahu ya, atau alumni beasiswa yang kita tahu, tanya sebanyak-banyaknya, atau dari organisasi komunitas yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan di kantor, tanya sama senior-seniornya atau pimpinan lagi butuh apa nih untuk risetnya atau studinya. Atau kita bisa lihat peluang di tempat kita, baik itu di yayasan, keorganisasi atau perusahaan atau lembaga pemerintahan, itu lagi butuh apa nih? Apakah di komunikasi, di law, atau di IT-nya. Itu pinter-pinter teman-teman ya untuk cari. Nah yang kedua tadi di aplikasinya adalah how will the proposed study contribute to your career. Ini juga penting. Caranya adalah jelaskan karir apa atau goal apa yang teman-teman ingin raih di masa depan, dan ada kontribusinya. Ingat, kontribusinya itu tidak harus yang outstanding ya, tapi ada perubahan. Misalkan membenahi masalah mekanisme atau organisasi, atau input terhadap peraturan saat ini, atau memberikan kontribusi ke masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat kalau yang bergerak di sosial misalkan, atau memberikan kontribusi di bidang sains misalkan apa. Itu perlu dicantumkan. Dan kaitkan bagaimana studinya itu yang kita akan ambil bisa menuju atau menembus kontribusi tadi. Jadi misalkan contoh paling gampang, saya ingin memberikan, misalkan ada kandidat ya, memberikan pelatihan bahasa di pelosok-pelosok, tapi dia ngambilnya malah mungkin lingkungan hidup gitu ya. Nyambung sih, cuman agak jauh itu. Jadi kalau misalkan emang dia backgroundnya misalkan sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris, terus saya ngambil untuk pendalaman literatur Inggris gitu ya di Australia, kontribusinya apa nih? Atau misalkan belajar ekonomi gitu ya, kontribusinya apa nih? Apakah bergerak di riset terkait ekonomi gitu ya, atau lain-lainnya. Nah itu kaitkan antara kontribusi yang masa depan dengan studi yang akan kita ambil, terutama untuk S2 ya, karena ada master course-nya banyak tuh, ada kelas-kelas yang bisa diambil. Yang S3 pun juga sama, risetnya itu kita yakinkan bahwa tempat riset ini, kampus ini, profesor ini, itu akan berkontribusi terhadap kontribusi kita di masa depan. Next, untuk kolom berikutnya adalah how have you contribute to solving a challenge, implementing a change or reform. Intinya adalah gimana sih kamu menyelesaikan masalah saat ini yang berhubungan dengan bidang teman-teman untuk melakukan perubahan atau reformasi. Perubahan ini tidak harus besar-besaran tadi ya, minimal ada perubahan. Nah, ini sarannya sih diisi, teman-teman harus lihat kondisi sekarang di kantor, perusahaan, atau lingkungan yang ingin dibenahi. Sisi mana, bagian mana peran kita, dan mau dibawa kemana. Kalau misalkan nanti kita belajar di Australia, apakah bidang pekerjaan, bidang sosial, akademik, atau memberikan solusi atas permasalahan. Bisa dua, solusi akademik atau solusi praktis lapangan. Nah itu teman-teman lihat kira-kira perubahan mana sih yang belum ada misalkan ya. How to solve a challenge. Dan memang ini butuh paham masalahnya apa,
gapnya di mana, dan apa yang bisa kita ambil. Ingat, Anda pun harus membuat detail pengalaman yang pernah Anda lakukan, minimal satu perubahan yang pernah Anda lakukan. Making and leading a change, ini penting banget ya. Next, untuk form berikutnya adalah give 3 practical examples how you intend to use knowledge, skills, and connection. Yang juga penting. Jadi ini ambil 3 contoh yang akan Anda lakukan pada saat selesai studi ya. Coba kita lihat. Give up 3 practical examples how you intend to use the knowledge. Bagaimana kamu pengen menggunakan knowledge pada saat kuliah ini. Nanti selesai dari kuliahan, koneksinya apa nih terhadap kuliahan atau scholarship yang kita dapatkan. Possible task can be personal and professional. Kira-kira 3 task atau tugas ini bisa pribadi sendiri maupun untuk organisasi. Personal or professional. Kira-kira apa nih yang mau kita wujudkan setelah kita dapetin beasiswa di Australia? Ambil 3 dan itu jangan ngawang-ngawang. Misalkan satu, setelah selesai saya akan memberikan pelatihan buat, misalkan kalau hukum apa ya, pelatihan hukum buat daerah pelosok misalkan ya, atau memberikan kalau yang researcher memberikan riset atau hasil analisis untuk pembangunan penegakan hukum di Indonesia misalkan. Tapi yang lebih real, jangan terlalu ngawang-ngawang. Jelaskan secara rinci dan gimana Anda melakukannya. Penasaran nggak waktu saya ngisi gimana? Kita coba lihat ya, masih ada nggak ya? Ini dia, masih punya ternyata. Cuman hard copy ya, soft copy-nya nggak ada nih. Saya milih kemarin jurusannya itu karena S3 ya, riset S3 itu terkait border protection atau bea cukai. Jadi saya jelasin kenapa milih di Charleston, karena Charleston itu ada center atau pusatnya bea cukai dan hanya di Charleston di Australia. Gitu ya, termasuk one of a kind sih, karena nggak banyak yang punya center bea cukai itu. Dan terkait dengan border protection, saya jelasin kelebihan dari fakultas atau school di Custom Excise Center ini atau pusat bea cukainya di Australia ini. Saya jelasin kenapa milih di sini dan kenapa course-nya di sini, karena PhD kan lebih ke riset ya. Dan how will the proposed study contribute to your career? Saya ngisinya itu karena masuk ke birokrasi bea dan cukai, pengen memperbaiki policy making terkait dengan border protection. Mudah-mudahan dengan belajar langsung dari expertise, belajar langsung dari supervisor yang paham di bea cukai, it will potentially help and contribute significant impact to my career, not only my career but also the organization. Dan langsung nyebutin apa nih permasalahan yang mau kita ambil. Kayak misalkan ekonomi kan banyak nih, ada mikro makro. Nah kalau untuk yang case saya bea cukai kan banyak nih, ada trade facilitation, international agreement, macam-macam, bonded zone dan lain-lain. Apa nih fokusnya? Kira-kira misalkan untuk IPR border protection, jadi langsung spesifik ke arah situ. Yang berikutnya, how have you contribute to solve a challenge? Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan tantangan dan juga perubahan. Nah, perubahan yang jadi disampaikan karena waktu itu pernah terlibat di tim untuk peraturan IPR, saya sebutin di sini, meskipun nggak banyak kontribusinya, tapi tetap disampaikan di sini dengan beberapa keterbatasan A, B, dan C. Itu, jadi change-nya itu masuk ke dalam tim situ. It will work. Jadi jangan sampai kita merasa kayaknya belum pernah lakukan banyak hal deh, tapi pas kita cek ternyata banyak juga ya gitu. Dan sebutkan 3 contoh yang akan kita implementasikan setelah kita lulus. Itu banyak, jadi langsung 3 itu. Misalkan saya raising awareness for the IP protection for top leaders, jadi mulai menyadarkan kembali pentingnya IP protection untuk para pimpinan di tempat saya bertugas. Terus mereview kembali implementasi penegakan border protection misalkan, dan juga menjadi mediator untuk coordination
with other government agencies misalkan. Itu dicoba digali lagi. Kalau bisa spesifik, jadi nggak ngambang, nggak terlalu umum. Semakin spesifik semakin bagus. Karena kita yakin terhadap arah yang mau kita raih ke depannya. Demikian untuk sharing cara mengisi aplikasi Australia Awards. Semoga paham semuanya, dan yang paling penting harus yakin setiap yang kita isi itu bisa mendapat perhatian dari dewan juri, dan harus jujur ya, because honesty, integrity is number one. Jadi jangan sampai kita mengada-ngada, you make up the data, karena nanti bakal kena sendiri ya kalau misalkan kita memake up data. Isi dengan data sesungguhnya. Kalaupun untuk supporting statement 4 tadi agak susah, memang perlu cari cara-cara yang yang butuh waktu buat mikir kira-kira korelasi pekerjaan atau aktivitas kita apa, jurusan kita yang mau ambil, studinya apa, dan kontribusi nanti setelah selesai dari Australia itu apa. Jadi butuh waktu buat berpikir, take your time, tapi jangan lupa disubmit sebelum deadline aplikasi atau pendaftaran tahun ini di akhir Juni. So, selamat mencoba, mudah-mudahan this year is gonna be yours. Okay, thank you for watching. Assalamualaikum.